bertemu lagi pada hari Minggu ini. Luar biasa, sungguh luar biasa. Kita beragam macam budaya ya, tapi kita saat ini kita mau mengajak untuk mengenal Provinsi Papua. Sungguh luar biasa. Kita akan memulai dan kita siapkan hati kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri sebelum ibadah. Lawakan untuk pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita penuh sukacita nyanyikan lagu Kita Dipilih dari Segala Bangsa. Tuhan luar biasa bagi kehidupan kita semua. Sama-sama kita nyanyikan, bukan dengan kekuatan
masih menyanyikan untuk Rev, dan kami mengundang semuanya saudara-saudara yang terkasih untuk berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, Engkau Allah yang sangat luar biasa. Tuhan, kami sangat sungguh tidak mampu Tuhan. Dalam beberapa bulan Tuhan, masa pandemi ini Bapa, banyak ujian, cobaan, ekonomi, semuanya secara turun ya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan selalu pegang kendali. Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kami masing-masing yang di sini Tuhan. Bahkan di tempat lain pun seluruh dunia. Tuhan Yesus yang memegang, Tuhan Yesus yang memelihara. Tuhan, Engkau tahu hati kerinduan kami Bapa. Tuhan, kami terpukul, Tuhan kami lemah. Saat ini Tuhan kami berbeban berat. Tuhan Yesus yang mampu menguatkan kami. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Sama-sama nyanyikan refnya. Dan berseru ya Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami Tuhan Yesus. Pegang tangan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan tidak melepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam hidupku ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kami, Kaulah harapan dalam Benar Bapa, Kaulah harapan dalam hidupku Tuhan. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada saat hari Minggu ini Bapa. Tuhan memberikan pagi yang cerah, cuaca yang cerah. Kami siap melayani Tuhan. Berkati Tuhan para pelayan-pelayan Tuhan pada hari ini, baik dari multimedia, musik, operator, singer, MC, terlebih lagi Tuhan yang membawakan firman-Mu pada hari ini. Bapak berkati juga jemaat-jemaat kami di tempat ini Tuhan. Bagi yang lemah tubuh, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Minggu depan kami akan kembali bersama-sama memuji nama Tuhan. Baik juga Tuhan yang berbeban berat, kiranya semua beban-beban pikul yang membuat hati gundah, tapi Tuhan yang menguatkan, Tuhan memberikan jalan keluar dengan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah hari ini Bapak dengan penuh sukacita, dan fokuskan hati kami Bapak untuk tetap setia terhadap Engkau. Haleluya, amin. Silakan duduk. Sebelumnya saya mengundang buka kesaksian, kita menyanyikan sama-sama lagu NKI 248, Pertemuan Orang-orang Beriman.
bersama-sama orang saleh bertemu. Amin. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan lagu Seperti Wanita Mengurapi. Setiamu dalam kehidupan kami, dan kami boleh menikmati sukacita, damai sejahtera, kehidupan yang baru, nafas yang baru, kekuatan yang baru pada pagi hari ini, bukan karena kuat, gagah, dan hebat kami, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Patut kami mensyukuri atas segala kebaikan dan kasih setiamu dalam kehidupan kami, untuk datang ke rumah-Mu, bersyukur bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan, secara khusus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami baca, renungkan pada hari ini, menguatkan kami, meneguhkan kami, di dalam kami mengiringi akan Tuhan. Hamba-Mu pakai dengan kuasa-Mu Bapa, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami, dan yang bukan berasal daripada Tuhan, Tuhan singkir jauhkan dari mulut hamba-Mu, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, kami dapat menikmatinya dan dapat bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Terpujilah nama Bapa, kami tidak izinkan iblis untuk merebut kebahagiaan itu dari kehidupan kami. Otoritas yang Tuhan berikan kepada kami, kuasa iblis kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami dan tempat ini. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali. Ya, puji Tuhan, bersyukur kepada jemaat yang begitu antusiasnya di bulan misi ini untuk mendukung saudara-saudara kita
yang ada di Papua dengan berbagai suku yang ada di sana. Dan tentu kita tidak bisa ke sana. Dan kapan lagi kita bisa merasakan seperti mereka? Dan saat ini satu bukti wujud kebersamaan kita kepada mereka, kita mengambil bagian untuk memakai aksesoris yang mereka gunakan. Ya, biarlah ini akan menolong kita. Paling tidak kita merasakan apa yang sedang mereka rasakan. Melihat daripada kehidupan mereka, ada juga sukacita dan juga ada perasaan yang kok sampai saat dalam kondisi begini ada yang demikian. Kita tidak tahu persoalannya apa, tapi kita bersyukur misi secara khusus Gereja Kemah Injil yang pertama kali datang ke daerah Balim, yaitu di daerah Wamena, naik pesawat mendarat di sungai. Di situ memenangkan kepala suku, dan setelah Injil masuk, baru pemerintah nebeng. Sebenarnya dia kaya sekali Papua, harta, tanahnya, makanya tambangnya, maka bergelang Papua itu adalah surganya. Karena ada yang kita kenal itu Tembagapura, Freeport. Ya, banyak sekali mereka kaya. Nah, kita bersyukur Injil bisa masuk di Papua. Mereka dapat mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada bulan misi minggu lalu itu tentang mempercepat kedatangan Sang Raja, dan minggu ini diberi tema adalah kebahagiaan hamba yang setia. Kebahagiaan hamba yang setia. Mari kita membuka dari Matius 24 ayat yang ke-45 sampai 51. Ada ditampilkan di slide. Yang bisa matanya bisa tajam boleh membaca, yang tidak matanya tidak sampai boleh membuka di iPad-nya dan juga Alkitabnya. Kita berdiri. Saya rindu kita membaca secara responsoria bagian firman Tuhan ini bersama dengan saya, yaitu kaum pria dan kaum perempuan, ayat yang ke-46 dan sampai berikutnya. Matius 24. Yang buka iPad-nya, kalau sudah katakan amin. Ya. Kaum pria dulu bersama-sama dengan saya, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. 1, 2, 3. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh Tuhannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang mengabdi Tuhannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhannya itu akan mengangkat dia menjadi pegawai segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk. maka Tuhan hamba itu akan datang kepada mereka tidak bersangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Sama-sama, dan akan membunuh dia dan membuat dia semasif dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat dan keadilan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari tema yang sudah diberikan ini ada 3 kata penting yang menarik bagi saya. Tentu dalam waktu yang singkat, karena memang kita diingatkan untuk kalau ibadah tatap muka selama pandemi ini, jangan lama-lama khotbahnya. Ya, kita melihat ada beberapa kalimat penting, kata penting di dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu tentang kebahagiaan hamba yang setia. Ada 3 kata penting di sini adalah kebahagiaan atau bahagia hamba dan setia. Bahagia
hamba dan setia. Kita harus memahami pengertian ini. Setelah kita memahami, maka kita akan tahu alur penjelasan firman Tuhannya. Apa yang kita pahami tentang bahagia? Kita baca 1, 2, 3. Keadaan atau perasaan senang dan tentram, yaitu bebas dari segala apa yang menyusahkan. Oke, saya garis bawahi ini, bebas dari segala yang menyusahkan. Apa yang menyusahkan saudara? Apa yang membelenggu saudara untuk tidak bersuka cita? Apa yang membuat perasaan saudara tidak senang? Saya tidak bisa menyelami hati kita. Tetapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang membuat kita tidak bahagia. Nah, kalau kita mengetahui hal itu, akan sebaiknya kita tinggalkan. Atau lupakan. Atau yang lebih penting adalah, khotbah pada minggu lalu mengatakan bahwa tanamkan dalam hati, pikiran, hidup kita bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Ya, kalau kita tanamkan itu dalam hidup kita dan kita pegang teguh iman percaya kita hanya di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan bahagia. Baik tentang harta kekayaan kita, makan minum kita, pakaian kita sekalipun, dalam Matius mengatakan semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa, tetapi Tuhan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Ya, kalau kita sulit keadaan ekonominya, katanya lihatlah burung-burung tidak menabur dan tidak menyimpan bahan makanan, tetapi Tuhan beri makan. Pakaian Salomo dalam segala kemegahannya tidak seindah bunga yang ada di padang. Ya, bunga tidak mengatakan kasih saya warna merah, kasih saya warna ungu, kasih saya warna dan sebagainya. Tapi dia didandani begitu indah. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Nah, kenapa kita harus larut dalam kesedihan kita? Tidak pengharapan yang kita miliki. Oleh karena itu, bebas dari segala yang menyusahkan kita. Itu artinya bahagia. Yang kedua, hamba. Kata hamba di sini dikatakan yaitu tentang abdi ataupun budak. Ya, kalau abdi, kalau di keraton ini orang sangat mengerti. Abdi apa namanya? Abdi dalang ya. Abdi dalam, oh bukan dalang ya. Dalang itu wayang ya. Ada yang memeran wayang, tapi abdi dalam. Berarti itu adalah pelayan-pelayan, orang-orang bawahan yang sangat care sama tuannya. Apapun yang dikatakan, apapun yang disampaikan kepada mereka, siap pasang badan. Kalau kita pahami tentang itu adalah pelayan. Kalau kita pergi di rumah makan, pelayan datang, Pak, mau makan apa, mau minum apa, dia sopan sekali. Tidak ada dia marah-marah. Tapi dia melayani dengan begitu baik. Dan budak ini adalah pekerja. Artinya dia tidak punya apa-apa dalam hidupnya, hanya berharap kepada tuannya. Itu artinya hamba. Nah, kalau kita sebagai hamba Tuhan, masa kita klaim, saya klaim janji Tuhan. Saya imani janji Tuhan. Kadang-kadang ada kata-kata yang demikian. Nah, kenapa harus klaim? Tuhan tahu kok apa yang dia berikan kepada kita. Berarti kita ini hamba, tidak eloklah kita mengancam Tuhannya kita. Loh, siapa kamu gitu kan? Kita inilah hamba Tuhan, kita siap sedia lakukan tugas tanggung jawab kita sebagai hamba, bukan sebagai bos. Tapi kita adalah hambanya Tuhan. Yang berikut adalah kata setia.
Setia di sini adalah berpegang teguh, yaitu pada janji dan lain sebagainya. Dia harus tetap pendiriannya kuat dan patuh, taat, dan tetap teguh dalam hatinya. Tidak berbalik sedetik pun atau selangkah pun, ataupun dia berpegang teguh dalam pendiriannya dan janjinya. Terlalu mudah untuk kita mengucap janji kita. Makanya ada lagu yang memulai, yang katakan kau yang memulai dan kau yang mengakhirinya. Kenapa terlalu cepat kita untuk mengucapkan janji? Apalagi dalam pernikahan ada janji pernikahan. Aku akan setia padamu, baik dalam suka, duka, dan apapun yang terjadi aku tidak membiar dan meninggalkan engkau. Engkau adalah bagian dari hidupku. Ya, saat ada persoalan dan masalah kita sudah mulai. Kalau bukan saya, kamu itu bukan siapa-siapa. Saya yang mengangkat derajatmu. Saya yang sudah membawa kamu bebas. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lupa akan janji setia. Nah, kita dapat memahami dari kalimat tema kita pada hari ini adalah kebahagiaan hamba yang setia. Berarti hamba, tetapi dia bahagia. Mengapa dia bahagia? Karena dia hidup dalam kesetiaan. Ya, itu adalah menjadi kerinduan kita. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi dasar sehingga kita itu berbahagia? Dari ayat pembacaan kita kembali membaca ayat yang ke-45. 1, 2, 3. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Ya, apa yang menjadi dasar bagi kita untuk bahagia juga dikatakan dalam ayat yang ke-47. Dasar kebahagiaan kita karena kita diangkat. Kalau kita melihat ini tuannya. Dasar kebahagiaan kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan adalah karena kita diangkat oleh Tuhan. Kata hamba. Kembali saya sampaikan bahwa dalam perumpamaan ini hanya ada dua. Hamba. Hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Artinya tidak ada lain. Entah kita itu gembala, pendeta, aktivis, dan lain sebagainya. Kita katakan saya tidak punya jabatan di gereja. Tetapi kita semua adalah sebagai hamba. Nah, dalam perumpamaan dikatakan kita hamba yang mana? Setia atau yang tidak setia? Di surga tidak dikatakan jabatanmu sebagai apa? Oh, saya pendeta di Filipi Cengkareng. Bukan itu persoalannya. Tapi apakah engkau adalah hamba yang setia? Apa yang menjadi dasar kita untuk bahagia? Tentu ada yang mendasari kita bahagia. Kalau saudara di rumah, mungkin suaminya pulang dengan senyum-senyum. Tentu dia katakan, loh, tumben Bapak ketawa hari ini, ada apa? Tentu ada yang mendasarinya. Oh, saya bertemu dan saya dapat berkat, inilah berkatnya. Dan istri dan anak-anak juga ikut berbahagia. Kalau dia pulang dengan wajahnya yang tidak begitu mendukung, kita katakan, loh ada apa sih? Artinya ada sesuatu yang mendasari orang untuk bersukacita dan bersedih. Nah, dalam bagian firman Tuhan ini, apa yang mendasari hamba itu sehingga dikatakan hamba itu bahagia karena dia setia? Dikatakan karena dia diangkat oleh tuannya. Ini yang menjadi dasar kebahagiaan kita untuk ada di tempat ini. Mengapa kita ini diangkat oleh Tuhan? Malah dikatakan dipilih oleh Tuhan. Sejak dari dalam kandungan, dia sudah membentuk dan mengenal kita. Kalau dalam Efesus mengatakan,
Yaitu sebelum dunia dijadikan, Dia sudah menentukan kita. Luar biasa saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi kebanggaan kita, sukacita bagi kita, karena kita ini diangkat oleh Tuhan. Apa artinya diangkat? Dinaik ke atas dan ditinggikan. Tolong diangkat dong, kalau diangkat kan pasti dia ke atas. Tidak mungkin ke bawah. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bukan siapa-siapa, bukan karena kita hebat, karena kita mampu, tetapi kita diangkat oleh Tuhan dari keterpurukan. Mungkin kita tidak diperhitungkan di luar sana, di pekerjaan kita, di lingkungan di bagaimana kita berada. Tetapi di sini mengatakan bahwa Tuhan yang mengangkat kita. Yang menjadi kebahagiaan daripada hamba dalam bagian firman Tuhan ini adalah, dasarnya adalah diangkat oleh Tuhan. Diangkat untuk menjadi apa? Kalau kita melihat di sini adalah atas orang-orangnya untuk memberi mereka makan pada waktunya. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kebanggaan kita. Bahwa kita diangkat, hambanya diangkat untuk memberi orang makan. Lalu kita pikir, apa yang saya mau beri mereka makan, saya pun jadi susah makan. Ya, ini kembali kepada murid-murid yang sedang mengikuti Tuhan. Pada waktu mereka sudah semalaman, sudah waktunya berjalan dengan Tuhan dan sudah malam, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Apa yang mereka pikirkan? Loh, ini di luar jauh dari kota. Di mana kita harus cari makanan? Di mana kita harus beli makanan untuk memberi orang makan sebanyak ini? Saat diperintahkan hal ini, yang terekam di memori kita adalah soal makanan. Tapi kita tidak berpikir untuk bagaimana Tuhan begitu dahsyat kuasanya dan mujizatnya bisa terjadi. Ini juga yang dipikirkan. Bahwa Tuhan mengangkat mereka untuk memberi makan. Oh, saya beri makan apa? Tuhan katakan, tidak usah cari jauh-jauh. Tuhan hanya katakan, apa yang ada padamu. Mereka bingung, apa yang ada pada kitanya. Mereka juga bingung. Lalu mereka datang mungkin juga dengan harapan dan juga malu-malu ya. Kami hanya menemukan 5 roti dan 2 ikan, itu pun milik seorang anak. Lalu kita berpikir, 5 roti 2 ikan bisa makan 5.000 orang, bagaimana caranya? Karena kita menggunakan logika matematika, kita akhirnya tetap berdiri di tempat dan tidak melangkah untuk kita melihat karya besar yang Tuhan kerjakan. Saat mereka memberi apa yang ada pada mereka, Yesus mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan membagikan. Apa dikatakan firman Tuhan di sana? Bahwa orang banyak itu makan dengan kenyangnya. Dan ada sisanya sekitar 12 bakul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak menuntut yang tidak ada pada kita. Tuhan mengangkat kita untuk memberi mereka makan untuk apa yang ada pada kita. Bukan masalah kita punya uang untuk membeli makanan. Tetapi hidup kita, kerinduan kita, kerelaan kita untuk dipakai Tuhan. Dengan kekuatan kerelaan yang kita berikan, maka Tuhan akan mengerjakan pekerjaan yang dahsyat dalam hidup kita. Musa juga sedang khawatir dalam perjalanannya menuntun umat Israel. Tuhan, di depan kami ada laut, bagaimana kami bisa menyeberanginya? Tuhan katakan kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa katakan, ada apa? Tongkat. Kalau kita berpikir, loh, tongkat menyeberang laut ini
Bagaimana caranya? Kalau Musa hanya berpikir demikian, dia katakan, waduh ini sesuatu hal yang di luar tidak mungkin. Membawa umatnya, sedangkan berbalik. Itu ada tentara-tentara yang siap mengepung. Bagaimana dengan tongkat ini membawa orang banyak? Tapi dengan imannya, memukul laut. Laut itu terbelah. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan bertanya, Tuhan mau apa yang ada pada kita? Jangan kita berharap sesuatu yang besar baru kita melangkah. Tetapi mulailah dari apa yang ada pada kita. Kenapa? Karena Dia yang mengangkat kita. Saat Dia mengangkat kita, menempatkan kita, tentu Tuhan mau memakai kita dengan kuasanya. Ada amin. Haleluya. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, dasar kita untuk menjadi bahagia adalah karena kita diangkat oleh Tuhan. Diangkat untuk apa? Untuk memberi mereka makan dan untuk menjadi pengawas. Waduh. Ayat yang ke-47. Artinya kita bukan hanya sebagai hambanya Tuhan, tapi juga dikatakan kita memberi makan dan juga kita sebagai pengawas. Ini yang menjadi dasar kebahagiaan kita di dalam kita mengiringi akan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita hamba yang taat dan setia? Setia akan apa? Akan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Siapakah hamba yang setia yang bijaksana itu? Kadang kita mungkin bertanya pada diri kita, siapakah saya? Apakah saya hamba yang setia dan bijaksana? Apakah saya hamba yang tidak setia ataukah saya adalah hamba yang sudah diberkati dan tidak mau untuk menjadi berkat? Kita tanamkan dalam kehidupan kita supaya kita bersuka cita menjadi hamba yang setia. Saya ini dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi alat berkat dalam tangan Tuhan. Dengan cara apa? Apa yang ada pada kita. Jangan dulu kita bandingkan kita dengan orang lain. Karena Tuhan memberi kepada setiap orang dengan kekuatan dan juga karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Ada karunia yang bisa untuk memberi orang bersuka cita, menasihati, berdoa. Dalam pelayanan kami pernah ada jemaat yang kuat sekali berdoa. Setiap kami pergi berkunjung, saya ajak untuk berkunjung untuk dia berdoa. Supaya Tuhan dapat menolong. Apakah dengan saya berdoa tidak ada mujizat? Tapi dengan orang banyak kita bersekutu dengan karunia kita masing-masing. Menasihati dan mendoakan, maka mujizat Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kita. Itu adalah dasar sukacita kita kepada Tuhan. Karena yang berikut adalah apa yang menjadi dasar sukacita kita, karena kita taat. Ayat yang ke-46. Kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang. Saya garis kalimat sini. Didapati tuannya melakukan tugasnya. Artinya di sini ada ketaatannya untuk mengerjakan tugas tanggung jawab yang diberikan. Yang walaupun tuannya tidak mengontrolnya. Tetapi dia tetap bekerja dan tetap bekerja karena dia sebagai hamba. Ini yang menjadi dasar pada waktu tuannya datang, dia melihat, wah, hambaku bekerja dengan baik. Ataukah kita bekerja supaya bos senang? Kalau bosnya datang ya orang bilang cari muka. Dengan begitu setia supaya dilihat, supaya dikatakan rajin, supaya dia dikatakan orang yang baik. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapakah saya dikatakan? Apakah kita setia? Apakah kita taat kepada Dia yang memilih kita? Ini yang harus menjadi dasar sukacita kita kepada Tuhan. Karena kita dipilih oleh Tuhan dan kita didapati Tuhan tetap setia di dalam pekerjaannya. Ini kerinduan kita. Kita tetap setia di dalam pekerjaan kita. Mulai dari sejak kita dipilih oleh Allah, diangkat oleh Allah, kita harus memberi diri kita untuk tetap setia.
Walaupun tidak ada orang yang menilai, tidak ada orang yang mengerti kita, tetapi kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan bertanggung jawab kepada Dia yang telah mengangkat kita, menentukan kita, menempatkan kita di posisi yang dipercayakan kepada kita. Ya, ini yang menjadi kebahagiaan kita sebagai hamba yang setia itu adalah tentu ada dasarnya. Dasarnya adalah karena kita diangkat dan juga ditemukan kita sedang taat. Dan yang kedua, apa ciri-ciri dari orang yang setia? Tentu kita bisa tahu, kita menilai seseorang, oh ini ciri-ciri orang yang setia, oh dia tetap setia, dia bukan orang sembarangan tetapi dia orang setia. Dan apa ciri-cirinya orang setia? Masih ayat yang 46, 1, 2, 3, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Di sini dikatakan orang yang bekerja sungguh-sungguh. Mungkin saudara bukanlah seorang, tadi saya katakan aktivis pendeta di gereja, mungkin juga tidak ada jabatan di dalam gereja. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya kerinduan untuk melayani. Dalam melayani Tuhan kita tidak dibatasi dengan jabatan-jabatan yang ada. Dan tujuan jabatan-jabatan itu dilakukan adalah supaya tidak saling tabrakan. Supaya bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara tugasnya apa. Tetapi bukan membatasi kita untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Itu dilakukan oleh organisasi supaya bisa berjalan dengan baik. Contoh rambu-rambu, ada 3 rambu-rambu yang dipasang biasanya di jalan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengatur dengan baik supaya tidak terjadi tabrakan. Ada lampu merah, apa lagi ya? Kuning, hijau. Saya ingat waktu mau ngurusin di satu tempat. Ada seorang yang memang sudah tua dan sudah tidak bisa ataupun tidak bisa membedakan warna. Nah, pada waktu kami dites untuk bawa motor, dia lincah bawa motor. Baru sekarang tes warna. Waktu dilihat warna, ini warna apa? Bapak itu bingung, loh kok dia tidak bisa lihat ya? Ada merah, ada hijau, ada kuning. Dia susah sekali untuk melihat, membedakan warnanya. Lalu disenggol kita. Dek, ini warna apa dek? Bilang, oh jangan dikasih tahu Pak. Dia tahu, tapi tanda lampu, tanda untuk belok kiri kanan dia tahu. Tetapi persoalannya sekarang adalah tidak tahu warna. Lalu polisi katakan, Pak, Bapak sudah tua, tidak boleh bawa motor lagi, tidak tahu membedakan warna lampu. Nanti Bapak nabrak orang di jalan. Pak, saya sudah tua bawa kendaraan. Saya sudah tahu kalau yang di atas itu berhenti. Kalau yang di tengah-tengah itu persiapan, kalau yang di bawah jalan. Tidak perlu warna-warna lagi, saya sudah hafal di otak saya. Kan yang atas itu merah kan, katanya gitu. Iya kalau merah, ini warna apa Pak, katanya. Dia bingung juga warnanya apa. Tapi kalau diuruti, dia sudah hafal. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menarik dari cerita ini adalah bahwa kita itu adalah dikatakan bahwa kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Apabila kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak harus kita selalu diingatkan. Tidak harus kita didorong-dorong terus. Tapi sebagai anak Tuhan kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Kami bersaudara laki-laki ada 8 orang, hanya 1 perempuan. Nah, orang tua kami memberi tugas, hari ini kamu harus kerjakan ini dan sebagainya. Nah, kami sudah tahu, kalau sudah bangun pagi, harus lakukan tugas ini, absen dulu, lakukan ini. Nah, setelah itu baru bisa sekolah, bermain dan lain sebagainya, kita tahu. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah
kita sudah mengerti tentang tugas kita, tanpa diperintah pun kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa saat Dia datang, kita didapati kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang berikut, apa ciri-ciri orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh? Tadi kembali ke bagian atas, Paulus mengatakan bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu adalah keseriusan daripada Paulus tentang pemberitaan Injil. Berikut ciri-ciri orang yang setia. Ayat yang ke-51, 1, 2, 3. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat retapang dan kertakan gigi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya garis kalimat di sini ya, kata di sini adalah munafik. Apa yang saudara pahami tentang munafik? Munafik di sini artinya orangnya pura-pura care sama kita dan pura-pura baik, pura-pura percaya, dan pura-pura suka. Selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada dilakukan di hatinya dan perbuatannya. Ini harus dikatakan harus dia punya integritas. Artinya kata-katanya itu harus sesuai dengan perbuatannya. Ataupun orang munafik ini dikatakan orang yang mukanya dua. Ya, kalau orang cari muka, minta kepada orang munafik karena mukanya dua, dia kasih. Di depan dia bilang iya, nanti di belakang dia bilang iya juga. Nanti ngomong sini bilang iya, sana bilang iya. Artinya ini orang yang munafik. Nah, di sini katakan ciri-ciri orang yang setia di sini adalah orangnya tidak munafik. Ya, kalau orang munafik tentu dia tidak setia. Dia hanya menyenangkan orang saja. Tapi tidak ada tindakan yang dikerjakan. Mengapa kita jangan menjadi seperti orang-orang munafik, orang-orang yang bermuka dua? Karena Allah mau kita melakukan sesuatunya dengan motivasi yang murni. Bukan mau dilihat, bukan mau dipuji, bukan mau ataupun bukan karena. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena apa? Mungkin karena kita senang, kalau tidak senang tidak mau. Karena kita dipuji, kalau tidak dipuji tidak mau. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita punya motivasi yang demikian, artinya kemungkinan besar kita di orang yang munafik. Tetapi kalau kita melakukan tugas apapun, tidak ada yang bisa menghalangi. Kan seperti minggu lalu saya katakan bahwa kalau kasih sudah menjadi dingin, tentu alasannya akan bermacam-macam. Tetapi kalau dia masih seperti kasih yang mula-mula, tidak ada sesuatu pun yang menghalangi dia untuk melangkah. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau sudah kasihnya sudah mulai menjadi dingin, dia akan menjadi seperti orang yang munafik. Oleh karena itu, mengapa kita tidak menjadi orang yang munafik? Karena Allah mau kita melakukan segala sesuatunya dengan motivasi yang murni. Motivasi kita untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Apapun kata dunia, yang penting urusanku dengan Tuhan. Tentu orang tidak memuji kita. Tentu orang tidak menghargai apa yang kita perbuat. Tetapi mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Makanya firman Tuhan mengatakan, jerih payahmu dalam melayani Tuhan tidak akan sia-sia. Oleh karena itu janganlah jadi orang yang munafik. Kalau jadi orang munafik capek. Kalau tidak dihargai sudah keluar, mundur. Tapi kalau dihargai maju terus. Tapi kalau kita melihat kepada Dia yang memilih kita, mengangkat kita, maka kita terus bekerja dan terus bekerja. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap di hati. Kalau Tuhan tetap di hati, tidak ada yang bisa merebut itu daripada kita. Kan begitu. Kalau waktu kita senang-senang sama seseorang, berani loh ya, kamu harus melangkah mayatku dulu, kan begitu.
Kalau sudah tidak mau ya ambil aja, masih ada yang lain. Artinya begitu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kita melakukan sesuatu itu dengan motivasi yang baik dan murni. Kita melakukannya. Dan yang kedua, mengapa kita tidak menjadi orang yang munafik? Karena setan tidak senang kita terlibat di dalam pelayanan. Ya, ini pekerjaan setan. Kita sudah bekerja lalu dia usik-usik, udahlah jangan. Kita sudah melakukan ini, udah jangan capek. Nah, ada juga yang memperhitungkan. Kita lupa bahwa kita ini adalah hambanya Tuhan. Tuhan yang melihat apa yang kita perbuat, bukan manusia. Tapi kita ini hambanya Tuhan, kita melakukan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan. Setan, tadi saya katakan, dia akan berusaha untuk membuat kita tidak maju. Udah, kamu tidak ada kemampuan. Udah, kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa jadi MC. Kamu tidak bisa pimpin doa. Tidak usahlah. Keluargamu sudah berantakan, tidak usah. Tidak ada orang yang mau percaya dengan kamu, kan begitu iblis katakan. Akhirnya kita katakan, oh iya, saya ketemu si A kok orangnya diam aja. Terus saya ketemu orangnya tidak mau salaman. Ya kemungkinan orang itu tidak lihat kita, akhirnya iblis sudah bilang tuh, dia tidak mau salaman sama kamu karena kamu ada apa-apanya gitu ya. Akhirnya kita mendugakan sesuatu hal-hal yang seharusnya tidak. Kenapa? Senang iblis begitu. Dia mau mengadu sana, mengadu sini, akhirnya kita yang jadi korban. Kita lupa. Orang katakan iblis itu kayak orang yang bikin yang ngadu jangkrik ya. Kalau ngadu jangkrik, kalau jangkriknya dibikin satu tempat, pokoknya jangkriknya berantem sampai kaki-kakinya habis. Tapi yang ngadunya bilang, hebat. Tapi jangkriknya sudah habis kakinya. Kadang-kadang kita lupa demikian. Iblis dia mau kita berantakan, keluarga kita, suami istri, anak garuk-garukan semua. Tapi iblis katakan hebat. Ingat saudara yang dikasih oleh Tuhan. Setan tidak suka kita melayani Tuhan. Kita harus lawan. Orang tidak munafik adalah orang yang tidak mencari kesenangan atau keuntungan pribadi di dalam pelayanan, dalam kehidupannya. Ingat, kita bukan bekerja untuk manusia, tapi kita bekerja untuk Tuhan. Tuhan yang menilai kita. Jangan kita jadikan pelayanan supaya kita dipuji dan juga dihormati. Kalau kita menuntut hal yang demikian, maka firman Tuhan dikatakan kita adalah orang yang munafik. Jangan menjadi orang yang munafik. Orang yang tidak munafik itu adalah orang yang siap mengorbankan segala-galanya untuk Tuhan. Saya senang untuk mengaplikasikannya dalam cinta manusia. Kalau kita mencintai seseorang, tentu kita siap mengorbankan apapun untuk dia. Segala sesuatu, apapun kita korbankan untuk mendapatkannya. Karena apa? Karena kita benar-benar mencintai dan mengasihi. Tetapi kalau kita munafik, tentu kita akan mencari-cari. Kita akan luka lama, kita akan ungkit-ungkit lagi. Sebenarnya sudah sembuh, tapi kita congkel-congkel lagi. Supaya apa? Ada alasan untuk kita melakukan sesuatu. Ingat saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang tidak munafik itu adalah orang yang siap mengorbankan sesuatu. Waktu, tenaga, pelayanannya hanya untuk Tuhan. Kalau kita mau tuntut sama Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita 6 hari. Lalu hari Minggu kita juga tidak bisa waktu kita untuk Tuhan. Saya senang ada cerita sekolah Minggu. Pada waktu dia diajak sekolah Minggu, dia katakan, "Tar, ayo kita pergi Rabu Gembira." "Tar." Dia bilang, "Sebentar, tar." Akhirnya anak ini dia sudah senang bermain, orang pergi sekolah Minggu, anaknya jatuh di dalam sumur. Lalu dia bilang, "Tolong selamatkan saya." Dia bilang, "Tar dulu." Lewat orang dulu, "Tolong ambil saya." "Tar dulu." Akhirnya terekam dalam memorinya, oh iya, kalau kita sebentar-sebentar lalu Tuhan menolong kita sebentar-sebentar lagi, kira-kira gimana perasaan kita.
Tuhan sembuhkan saya, Tuhan katakan sebentar dulu. Tuhan berkati saya, sebentar dulu. Kenapa? Kita ke gereja kan sebentar dulu. Kamu melayani sebentar dulu. Sebentarnya kapan enggak tahu ya. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai hal demikian terekam dalam kehidupan kita. Lakukan sekarang. Dan kita tanamkan dalam kehidupan kita, melakukan itu seolah-olah kita mati besok hari. Jangan katakan kita besok. Kenapa? Kalau kita katakan besok malam ini kita tidak diizinkan kesempatan, kita katakan aduh, saya menyesal. Tapi kita harus lakukan sekarang. Jangan tunggu dulu. Seperti dalam diskusi kita, waktu dia muda, ayo melayani Tuhan. Oh, kasih yang tua-tua aja dulu. Harus mengorbankan waktu, tenaga, segala sesuatu itu hanya untuk Tuhan. Karena kita ada oleh karena Tuhan. Tuhan tidak menuntut banyak daripada kita. Yang Tuhan inginkan dari hidup kita adalah kita harus memberi diri kita untuk melayani Tuhan. Yang terakhir. Ini terakhir terus ya. Kebahagiaan hamba yang setia. Mengapa dia setia? Kita baca ayat yang ke-47. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas dari segala miliknya. Ya, ini akan menjadi kerinduan kita. Ini yang menjadi kebahagiaan bagi kita. Karena apa? Kita dipercayakan oleh Tuhan kita. Ya, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam hal-hal yang kita kerjakan, kita ingin dipercaya. Kalau kita sudah tidak dipercaya, akan sulit bagi kita untuk melangkah. Saya jelaskan di dalam kehidupan suami istri pun, dalam kehidupan anak-anak pun, kalau sudah tidak dipercaya akan begitu sulit bagi kita untuk keluar dari persoalan. Umpamanya anak-anak, dia minta izin. Karena dia ada kerinduan hal-hal, dia mengarang cerita. Tapi ketahuan oleh orang tuanya, loh katanya pergi ke sini, kok kamu ada di sini? Lalu dia minta berikut, "Ma, saya mau pergi ini." "Ah, kamu bohong." Kenapa? Dia mengatakan itu karena ada sesuatu hal yang sudah terekam dalam pikirannya. Suaminya katakan, dia minta izin kepada istrinya. "Saya pergi belanja dulu." Wih, belanjanya harum-harum. "Belanjanya di mana?" "Pasar ini." Wah, istrinya pergi susul, kok enggak ada di pasarnya, di mana dia? Oh, rupanya dia ke sebelah rumah. Lalu dikatakan, "Mak ke pasar dulu." "Oh, jangan-jangan ini ke tempat lain ini." Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan bahwa kita tidak dipercaya. Kalau kita sudah tidak dipercaya, saya garis bawahi, akan begitu sulit bagi kita untuk melangkah. Yang harus dilakukan di sini adalah pembuktian diri. Kenapa hamba itu bahagia? Karena dia dipercayakan. Lalu kita katakan, terima kasih atas kepercayaannya, saya akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Apa yang menjadi, kenapa dia bahagia? Di sini dikatakan ayat ke-45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan. Di sini dikatakan bahwa diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kita diberi tanggung jawab yang lebih besar. Tepatlah firman Tuhan mengatakan, kalau kamu setia dalam perkara yang kecil, maka kamu akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Kita sudah diskusi berapa minggu yang lalu tentang talenta. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Yang diberi 5, dia mengembangkannya dengan begitu baik. Yang 2 juga diberikan, yang 1 malah disimpan. Dan kemudian diambil kembali. Kalau kita mau bahagia dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, hambanya Tuhan, mari kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, supaya Tuhan mempercayakan yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mempercayakan sesuatu dalam kehidupan kita, dan hal yang Tuhan berikan saja kita sudah tidak setia. Kita harus mempercayakannya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebagai penutup bagi kita adalah, kebahagiaan bukan hanya sekedar perasaan senang,
Kita bisa tertawa, tidak ada masalah dalam kehidupan kita, tidak ada beban berat. Tetapi bahagia adalah lebih jauh berbicara tentang apakah kita sudah menjadi hambanya yang setia. Yang didapati Tuhannya setia. Kebahagiaan hamba Tuhan yang setia adalah apabila saat ia didapati Tuhannya sedang melakukan tugasnya dengan baik. Dan dia bukan orang yang munafik. Dengan demikian, maka dia dipercayakan oleh tuannya dan juga dikatakan diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan itulah menjadi sukacita kita. Kalau kita sudah tidak dipercaya dan tidak diberi tanggung jawab, tentu kita sedang berpikir, mengapa? Koreksi diri kita, jangan melihat orang lain, tapi melihatlah diri kita. Ada apa dalam diriku? Dengan demikian kita dapat menjadi orang yang berbahagia karena Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami sudah renungkan pada hari ini, menguatkan kami di dalam kami mengiringi akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur setiap kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami adalah hamba-hamba yang setia, karena kami melakukan tugas tanggung jawab kami. Karena kami sadar kami sudah dipilih dan ditetapkan Allah untuk melayani Tuhan dalam bidang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan kepada kami semua, Bapak. Kiranya kita melaksanakan dengan kebahagiaan dan arti kebahagiaan atau taat kepada Tuhan. Kita mempersiapkan persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan dan menyanyikan lagu NKI 266, kasihnya Tuhan pelindungku. berkata di kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Puji syukur Tuhan panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat kasih penyertaan pimpinan Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat berbakti di tempat ini dan mendengarkan sabda kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang telah Tuhan taburkan lewat hamba. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan supaya hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa. Dan diberkatilah Tuhan jemaat-Mu yang telah mendengar. Jadikan jemaat-Mu ini jemaat yang setia, jemaat yang selalu menyerahkan diri kepada Engkau. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah Allah yang berdaulat di atas hidup kami. Jadikan kami hamba yang setia Tuhan Yesus, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu mempercukupkan apa yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang telah Tuhan taburkan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk suku Papua. Tuhan, kami sangat mendukung apa yang menjadi program-program pemerintah yang ada di negeri Papua. Dan kami juga mendukung Tuhan apa yang telah dikerjakan oleh suatu misi-misi yang dari luar negeri maupun dalam negeri untuk pengembangan dan pembangunan negeri Papua, terlebih pembangunan mental secara utuh. Kami serahkan suku Papua di dalam tangan kuasa. Biar karya Tuhan yang mulia Tuhan nyatakan di suku-suku Papua yang paling dalam sekalipun Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan pimpin, Tuhan berkati supaya suku Papua ini menjadi suku yang luar biasa. Karena pertumbuhan iman di dalam Papua sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Papua Tuhan penuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kasih karunia-Mu yang penuh damai sejahtera Tuhan curahkan untuk suku Papua, sehingga Papua merasakan lawatan Tuhan. Suku Papua dijamah Tuhan. Suku Papua akan bermasmur untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan suku Papua dalam tangan kuasa. Biarlah karya terbesar-Mu akan Kau nyatakan di dalam suku Papua ini. Terlebih anak-anak-Mu yang melayani Engkau, terlebih anak-anak-Mu yang saat ini mengalami musibah, kami serahkan dalam tangan kuasa. Engkau yang akan menjangkau jiwa-jiwa di sana. Engkau akan memberi penghiburan dan memberi pengharapan kepada suku Papua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan suku Papua dalam tangan kuasa Tuhan. Biar karya terbesar-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah mereka. Suku Papua dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Bangsa kami Tuhan, bangsa yang sangat makmur. Kiranya dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, hingga daerah terpencil sekalipun, tidak luput dari keadilan oleh karena perhatian pemerintah ini. Urapi jamah pemerintah kami Tuhan, supaya dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan seadil-adilnya, sehingga tidak ada yang teristimewa dan tidak ada yang terabaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa negara ini dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan berkati pemimpin kami yang tertinggi hingga terendah sekalipun. Kiranya Tuhan jamah supaya dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan seadil-adilnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk virus COVID-19 ini Tuhan, yang saat ini terus berkembang di negeri kami Tuhan. Kiranya dengan kuasa-Mu yang luar biasa akan dapat mematahkan kuasa virus ini Tuhan,
Kami yakin dan percaya kuasa-Mu lebih besar dari virus yang ada di negeri kami. Kuasa-Mu lebih hebat lagi Tuhan, akan Tuhan nyatakan untuk memusnahkan virus yang ada di Indonesia, sehingga bangsa kami akan bermakmur Tuhan oleh karena kemurahan dan kuasa-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga menyerahkan perekonomian bangsa kami serahkan dalam tangan kuasa. Jangan jadikan kami, bangsa kami ini Tuhan seperti negeri tetangga kami yang mengalami krisis. Namun bangsa kami akan semakin Tuhan berkati, supaya semakin hari semakin jaya di dalam perekonomian ini, sehingga anak-anak-Mu tidak ada yang terlantar, bahkan mengeluh kesulitan di masa-masa pandemi ini. Bahwa krisis ini Tuhan akan membawa hikmat dan akan membawa kemajuan bagi anak-anak ketebusan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan gereja-Mu di tempat ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Gereja-gereja kecil ini Tuhan akan menjadi besar karena Engkau ada di dalam gereja ini dan ada di tengah-tengah hati jemaat-Mu di tempat ini, sehingga jemaat-Mu berani bersaksi Tuhan bahwa kemuliaan-Mu akan Tuhan nyatakan di gereja yang kecil ini Tuhan, supaya gereja kecil ini akan selalu memuliakan nama Tuhan dan membesarkan nama Tuhan, sehingga anak-anak-Mu semakin berani untuk menyatakan kasih karunia yang tidak terbatas. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan gereja-Mu ini dalam tangan kuasa-Mu. Untuk perkembangan selanjutnya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Berkati badan pengurus yang telah terbentuk ini Tuhan, supaya mereka dapat menyaksikan kemurahan Tuhan, semakin berani Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami serahkan jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, siapapun orangnya kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bilur-bilur-Mu yang Kau derita 2000 tahun itu bukan suatu hal yang sia-sia. Itu suatu hal yang luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Akan kami selalu wartakan bahwa Engkau adalah tabib yang ajaib. Engkau adalah dokter yang luar biasa, segala dokter, sehingga tidak ada keluhan lagi untuk sakit penyakit yang ada di dalam diri anak-anak tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkati Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini, apapun usahanya, apapun pekerjaannya, kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Biar lewat usaha ini Tuhan mereka dapat menghidupi, bahkan mereka dapat berbagi kepada sesama kami. Karena kami yakin percaya Engkau akan selalu menambah-nambahkan berkat yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini kami naikkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, dan kami juga berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sebelum kita menutup ibadah hari Minggu ini, nyanyikan lagu Yesus Engkau Juru Selamatku. Harus berjalan
Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan Bapa di surga. Anugerah terindah Tuhan berikan waktu kami untuk bersekutu bersama memuji dan menyembah Tuhan. Kami sudah membuka mulut kami untuk membesar mengagungkan kebesaran Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Firman Tuhan menguatkan, meneguhkan kami di dalam kami mengiringi akan Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini GKI Filipi Cengkareng mengambil bagian untuk mendoakan saudara-saudara kami yang ada di Papua. Kami rindu Papua dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Papua dijamah oleh Tuhan. Amin. Dan Papua bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terpujilah nama Bapa bila Tuhan akan memberkati dan menyertai saudara-saudara kami yang ada di Papua dalam pemerintahannya. Dan kami juga bersyukur Bapa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan memperhatikan segala sesuatu yang sudah mereka lakukan. Saatnya kami untuk kembali ke tempat kami masing-masing dan kami akan melakukan tugas kami sepanjang sepekan ini. Kami berdoa bagi seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Tuhan buat berhasil karena Tuhan senantiasa menolong. Jauhkan dari kecelakaan, mara bahaya, dan sakit penyakit. Biarlah penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Oleh karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkan mata rohanimu kepada Dia yang adalah sumber berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Surga dan bumi memujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahku sumber kurnia. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk untuk saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada yang mau nari silakan.